Shalom saudara, saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Di dalam peribadatan kita hari ini, biar kiranya damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita. Dan saat ini saudara, saya hendak menyapa kita dengan menyampaikan sharing firman Tuhan yang saya kutip dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang rindu mengenal Kristus. Saya ulang sekali lagi, yaitu rindu mengenal Kristus. Nah, saudara, dalam nats yang barusan kita dengarkan bersama, di sana ada kata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana ini menjadi ungkapan hati sang rasul, di mana ia memberitahukan niat yang terbesar, kerinduannya yang terbesar di dalam hidupnya, yakni mengenal Kristus. Jadi saudara, ketika Paulus menggunakan kata yang ku kehendaki, ini berbicara tentang hati. Ini berbicara tentang hati dan kerinduan yang tertinggi. Keinginan yang tertinggi di dalam kehidupannya. Kira-kira kalau kita tanya dalam kehidupan kita, saudara, kita tanya kepada diri kita sendiri, kira-kira apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Apa yang paling kita rindukan? Apa yang paling kita dambakan dalam hidup ini, saudara? Maka saya harus berkata, sama halnya seperti Rasul Paulus, hendaknya hal yang paling kita rindukan dalam hidup ini adalah merindukan Kristus. Keinginan yang paling tertinggi dalam hidup kita adalah ingin untuk mengenal Yesus, di mana Dia adalah Sang Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Nah, saudara, tentu cara untuk mengenal Tuhan ada begitu banyak sarana yang Tuhan berikan hari ini dalam hidup kita. Kalau di dalam pemahaman teologi, ada yang disebut dengan wahyu umum dan wahyu khusus. Di mana wahyu umum itu kita dapat mengenal Tuhan, kita dapat mengenal Allah Sang Pencipta melalui alam semesta. Namun ada juga yang disebut sebagai wahyu khusus, yaitu di mana kita dapat mengenal Tuhan melalui kedatangan Kristus dan firman yang hari ini kita pegang. Nah saudara, melalui sarana-sarana itu kita dapat mengenal Allah. Lalu saudara, Allah mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam pembentukan dari Tuhan. Melalui kesulitan, penderitaan, dan ujian yang Tuhan izinkan untuk menimpa kita, untuk membentuk saudara mengenal Dia. Saudara, semua sarana itu Tuhan berikan untuk Anda mengenal Dia, untuk kita mengenal Kristus Tuhan kita. Namun pertanyaannya saudara, seberapa seringkah kita untuk rindu mengenal Dia? Seberapa seringkah kita memiliki hasrat yang dalam untuk mengenal pribadi Kristus itu? Mari pada saat ini saya mengajak saudara bersama dengan Rasul Paulus. Kita berkata, yang ku kehendaki, yaitu mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Kristus. Nah saudara, di dalam mengenal Kristus itu, di sini saya ingin menyampaikan ada dua hal yang harus kita hindari supaya kita bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen rindu untuk mengenal Dia. Oleh karena itu ada dua hal saudara yang harus kita hindari supaya kita bisa berhasil mengenal Dia dan bertumbuh mengenal Dia. Yang pertama saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12 sampai 13. Saya hanya membacakan ayat yang ke-13-nya saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, hal pertama yang harus kita hindari adalah salah orientasi. Nah, orientasi saudara apa? Orientasi itu adalah arah.
Bagaikan kita yang ingin bepergian ke satu daerah, katakanlah kita ingin pergi ke kota A, tapi tiba-tiba saudara, kendaraan yang kita gunakan, kita bawa menuju ke kota B, maka itu dikatakan salah orientasi. Nah, saudara, untuk mengenal Kristus, untuk belajar mengenal Dia, jangan sampai kita salah orientasi. Dalam hal ini Rasul Paulus jelas mengatakan, untuk mengenal Dia, aku melupakan segala yang ada di belakangku, aku mengerahkan diriku kepada apa yang ada di depanku, dan aku berlari untuk mencapai panggilan surga. Saudara, ada 3 kata yang dia gunakan, yakni melupakan, mengarahkan, dan berlari. Saudara, Paulus tidak mengarahkan pikirannya kepada masa lalunya. Paulus tidak mengarahkan hatinya kepada masa lalunya. Dia tidak memandang kepada apa yang dulu dia banggakan secara manusiawi. Tidak. Semua masa lalu yang ada di dalam hidupnya, dia lupakan dan dia mengarahkan hati pikirannya kepada apa yang ada di depannya, yaitu Kristus yang telah memanggil dia. Bagaimana dengan Anda hari ini, saudara? Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita seringkali, saudara, mengarahkan pikiran kita kepada apa yang ada dalam masa lalu kita? Kesulitan, tantangan, keterikatan, kelemahan. Aku tidak mampu Tuhan, aku lemah Tuhan, aku tak berdaya Tuhan. Aku terikat dengan masa laluku Tuhan. Keluargaku begini, orang tuaku begini, suami istriku begini Tuhan, anak-anakku begini Tuhan, dan itu segala macam. Kita mengeluh saudara, kita memandang kepada masa lalu, kita memandang kepada perkara-perkara yang seharusnya kita tidak mengingat dan tidak perlu saudara mengarahkan pikiran kita ke sana. Kalau Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, dia berkata, pikirkanlah perkara-perkara surgawi, pikirkanlah apa yang ada di atas, di mana Kristus ada. Dan justru bukan memikirkan apa yang ada dalam dunia ini. Bukan memikirkan keterbatasan, kelemahan, dan bahkan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kita jatuh di dalamnya. Tidak. Kita melupakan semua itu dan mengarahkan kepada Kristus. Allah yang telah memanggil kita. Pribadi yang telah memanggil kita. Nah saudara, dengan demikian maka kita akan bisa bertumbuh untuk mengenal Kristus. Yang kedua, dikatakan di ayat ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, hal kedua yang harus kita hindari di dalam belajar mengenal Tuhan, di dalam pembelajaran kita untuk mengenal Kristus, hal kedua yang harus kita hindari adalah merasa diri cukup. Merasa diri cukup. Saudara Paulus berkata bahwa marilah kita meningkatkan pengertian yang telah kita capai. Sekalipun Paulus seorang rasul, dia telah mengenal Kristus secara pribadi, bahkan mengalami perjumpaan supranatural dengan Kristus, saudara. Di mana Yesus menampakkan dirinya secara pribadi, secara langsung kepada Paulus. Namun dia tidak berkata bahwa aku telah sempurna menangkapnya. Tidak. Namun dia berkata saudara di ayat yang ke-12. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi saudara, dia mengakui bahwa aku ditangkap oleh Yesus. Aku ditangkap oleh Kristus. Oleh karena aku ditangkap oleh Kristus. Oleh karena itu tidak ada sedikit pun andilku. Tidak ada sedikit pun hasil usahaku. Semua oleh anugerah Tuhan. Jika aku ada hari ini, itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan. Nah saudara-saudara, mengakui bahwa aku terbatas, mengakui bahwa aku lemah, ini akan menjadi langkah yang baik untuk kita tahap demi tahap menuju pengenalan akan Kristus. Kita tidak merasa diri kita sudah sempurna. Kita tidak merasa bahwa tingkat pengertian yang sudah kita miliki ini sudah cukup. Aku tidak perlu lagi belajar. Aku tidak perlu lagi diajar. Aku tidak perlu lagi dibimbing. Aku tidak perlu lagi diayomi. Aku tidak butuh seorang yang menasihati aku. Saudara, ini kesalahan total. Dan ingat, ini adalah ciri-ciri orang yang paling sombong dalam hidup ini. Ketika dia berpikir bahwa apa yang sudah dia ketahui, apa yang sudah dia pahami, itu sudah cukup. Saudara, itu salah. Untuk mengenal Kristus, kita harus mengatakan, aku kurang Tuhan.
Aku belum bisa Tuhan. Aku masih terbatas Tuhan. Aku masih ingin mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ajari aku. Saudara, kita terbuka dengan didikan, kita terbuka dengan teguran, kita terbuka dengan nasihat. Kita membuka diri kita untuk sebanyak mungkin belajar akan pengenalan tentang Tuhan. Melalui pembacaan firman, pembacaan buku-buku renungan, pembacaan buku-buku teologi, melalui pendengaran akan khotbah-khotbah, termasuk sarana hari ini, yakni video-video yang tersebar di berbagai macam sumber, termasuk di internet. Saudara bisa belajar untuk mengenal Tuhan di sana dan terus memperkaya diri di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara, mari pagi ini cukup sampai di sini hari ini. Sharing firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Mari rekan-rekan, saudara, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengenal Kristus lebih dalam lagi dan memiliki kerinduan untuk mengenal Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.